Dan pagi ini saya ingin berbicara tentang satu bagian penting berkaitan dengan merencanakan. Dan saya mau kasih tema khotbah saya pagi ini adalah merencanakan yang terutama. Menemukan dan mengikuti rencana Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga akan menjadi dasar firman Tuhan kita pagi ini. Amsal 16 ayatnya yang ketiga berkata begini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rancangan-rancanganmu akan terlaksana. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rancangan-rancanganmu akan terlaksana. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada kita bahwa segala rancangan kita pasti terlaksana. Tetapi kalau kita kembali dan kita mengingat, ada begitu banyak rancangan kita yang gagal. Ya, ada rancangan-rancangan kita yang kemudian gagal. Atau tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan ekspektasinya kita akan mendapatkan keuntungan 30%, tetapi akhirnya keuntungannya hanya 5%. Ada orang yang mengharapkan sesuatu sesuai dengan rancangan apa yang telah dia rencanakan, tetapi kemudian rancangannya, hasilnya mengecewakan. Tidak seperti yang kita harapkan. Fakta bahwa semua orang merencanakan, tetapi tidak semua orang itu, tidak semua rencananya berjalan sesuai dengan harapan kita. Banyak orang berkata bahwa kalau kita merencanakan kita akan mendapatkan keberhasilan. Dan juga ada banyak orang yang terkenal yang kita tahu bahwa rancangan-rancangan mereka baik. Dan kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Reward yang mereka harapkan. Tetapi di beberapa kasus cerita atau kesaksian ada begitu banyak orang yang merencanakan dan kemudian hidupnya berhasil, tetapi kemudian di akhir hidupnya dia menemukan bahwa apa yang dia rencanakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan terlaksana, tetapi di ujung dia mengalami kekosongan. Rencananya berhasil, tetapi ada sesuatu yang hilang. Seperti ada sesuatu yang tidak didapatkan dari rancangan yang telah dia laksanakan. Ada banyak artis terkenal yang kemudian kita dengar memilih untuk lari ke narkoba dan kemudian dia bisa bunuh diri, mati karena overdosis. Dan ada beberapa yang mengakhiri hidupnya karena ada kekosongan. Sekalipun rancangan yang mereka rencanakan semuanya berhasil, tetapi di akhir hidupnya ternyata mereka menemukan masih ada banyak yang kosong. Sebagai orang percaya, kita perlu merencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada banyak rancangan yang kita rencanakan, tetapi hanya rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang akan membawa damai sejahtera dan keberhasilan sejati. Kalau kita merencanakan, mari kita pastikan bahwa kita merencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mari kita lihat, saudara, pentingnya merencanakan yang terutama. Dan bagaimana kita bisa membedakan apa rencana Tuhan dan apa rencana manusia. Ini hanya rencana manusia semata dan ini rencana Tuhan. Bagaimana kita membedakan? Tetapi mari kita mengawali bagian yang pertama dari firman Tuhan pagi ini adalah berkaitan dengan pentingnya merencanakan yang terutama. Ada banyak rencana kita, tetapi kadang rencana kita bukan yang terutama. Kadang kita merencanakan sesuatu yang belum tentu itu yang terutama. Mari kita lihat dulu, saya mau tunjukkan ilustrasi dulu batu, kerikil dan kemudian pasir. Ya, terima kasih Steve.
Saudara, saya punya 3 benda di sini, batu, kerikil, dan kemudian pasir, saudara. Saya lihat ini di Reels dan saya pikir, oh ini bagus untuk saya ambil ilustrasi untuk khotbah saya hari ini. Saudara, batu ini menggambarkan sesuatu yang sangat penting, yang terutama. Dan kemudian kerikil ini menggambarkan sesuatu yang kurang penting. Dan pasir menggambarkan sesuatu yang tidak penting. Kalau kita mengisi bagian ini, hidup kita dengan yang tidak penting terlebih dahulu, pasir, maka tidak ada lagi ruangan, tidak ada lagi tempat untuk sesuatu yang tidak begitu penting atau sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Dia nggak akan punya tempat lagi. Tetapi kalau kita mulai merencanakan sesuatu yang penting terlebih dahulu, kelihatannya sudah penuh, saudara. Tetapi kita bisa mengisi setelah merencanakan sesuatu yang lebih penting, yang terutama terlebih dahulu dalam hidup kita, maka hal-hal yang kurang penting sebenarnya masih bisa masuk di dalamnya. Apalagi sesuatu yang tidak penting, masih bisa ada ruangan di dalam hidup kita. Kadang kita merencanakan sesuatu yang kurang penting dulu. Kita mau jalan-jalan kemana, ya, mau liburan kemana, hang out dulu ya. Kita healing dulu, itu rencana kita. Tahun depan bahkan kita sudah punya rencana untuk jalan-jalan. Saya nggak bilang jalan-jalan nggak penting, saudara. Saya juga suka jalan-jalan kalau ada yang ajak. Tapi kadang kita lupa sesuatu yang penting. Apa sih itu yang penting, yang terutama, saudara? Hal-hal yang terutama sebenarnya adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu prioritas, sebuah prioritas. Kita merencanakan hari kita, pekerjaan yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, tetapi kita tidak merencanakan apa yang menjadi prioritas hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak rencanakan. Atau bahkan dulu kita pernah merencanakannya, tetapi kita sekarang lupa untuk mulai merencanakannya. Kita bangun jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Kita ambil waktu untuk berdoa. Kita membaca Alkitab. Dulu kita pernah melakukannya. Tetapi sekarang kita jarang melakukannya. Atau mungkin sudah tidak pernah lagi melakukannya. Kita lebih merencanakan sesuatu yang paling penting. Menjadi yang kurang prioritas. Tetapi kita lupa merencanakan yang terpenting. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata begini. Daniel 6 ayat 10 bilang begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel bukan seorang yang kurang kerjaan. Dia salah satu pemimpin. Dan dia merencanakan apa yang paling penting di dalam hidupnya. Hubungan antara dia dengan Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kalau ini bukan ruangan yang kita doa di mana? Oh, di pinggir situ, Jo. Enggak, saudara. Ruangan atas ini memang direncanakan dan dibuat secara khusus. Ada sebuah jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan 3 kali sehari Daniel berdoa di sana. Dan hal ini direncanakan. Makanya semua orang-orang yang ingin menjatuhkan Daniel, mereka tahu jam berapa Daniel akan berdoa, hari apa Daniel berdoa, setiap hari Daniel berdoa. Dan saudara, Daniel tidak merencanakan bagian ini setelah ada situasi yang tidak baik. Setelah ada tantangan baru Daniel merencanakan, Tuhan, karena ini berat tantangan yang saya alami, saya mau merencanakan untuk memprioritaskan Tuhan. Enggak, saudara. Daniel
mulai merencanakan prioritas dengan Tuhan. Dan kemudian dia tahu bahwa ketika dia mulai merencanakan apa yang terpenting, prioritasnya, hubungannya dengan Tuhan, maka kemudian ketika ada tantangan, ada halangan, ada cobaan yang berat, bahkan mengancam nyawa Daniel, Daniel tahu bahwa rencananya, rancangan prioritasnya dengan Tuhan itu menolong dia untuk melewati situasi-situasi yang sulit dalam kehidupannya. Situasi sulit pasti akan orang alami dalam hidup kita. Saudara mau membuat rencana terbaik seperti apapun, situasi yang sulit pasti datang. Bahkan situasi yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi. Dan untuk menolong kita melewati situasi yang sulit di dalam kehidupan kita yang unpredictable, kita perlu merencanakan sesuatu yang penting, sangat penting, prioritas terlebih dahulu dengan Tuhan. Kalau balik beberapa tahun lalu, siapa yang tahu bahwa kita akan dilanda COVID? Siapa yang mau tahu? Dan bahkan mungkin siapa mau tahu tahun depan atau mungkin besok kita mengalami kejadian yang tidak kita rencanakan, tidak bisa diprediksi. Tetapi kalau kita merencanakan yang terutama terlebih dahulu, rencana yang utama akan menolong Anda melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupanmu. Rencanakan yang utama, saudara. Sedangkan libur orang rencanakan. Masa yang utama kita tidak rencanakan? Saya bergumul juga, saya pikir apakah ini relate dengan jemaat? Tapi saya kemudian menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan pribadi saya pernah merencanakan yang utama, yang prioritas. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan, seiring dengan kesibukan, dengan ada begitu banyak pekerjaan, dengan ada begitu banyak tanggung jawab, saya melupakan yang utama. Saya tidak lagi merencanakan apa yang utama. Mulailah terlebih dahulu dengan merencanakan apa yang utama. Isi hidupmu dulu dengan batu besar. Tuh kerikil nanti, pasti dia ada ruang untuk kita isi. Pasti, apalagi yang pasir. Kita pasti punya ruang. Tapi yang paling penting, utamakan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu akan menolong kita menghadapi masa-masa yang sukar. Saudara siap merencanakan yang utama? Yang siap katakan amin. Sekarang saudara, setelah kita tahu bahwa prioritas utama kita adalah merencanakan yang paling penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, maka sekarang bagaimana caranya kita masuk ke fase berikutnya? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa rencana kita bisa membedakan mana rencana Tuhan dan kemudian rencana manusia. Karena agak susah kita membedakan rancangan manusia dengan rencana Tuhan. Kadang kelihatannya rencananya adalah rencana yang baik. Kalau rencananya kita tahu, oh ini rencana yang gak baik, itu pasti bukan rencana Tuhan. Kita mudah untuk mengenalinya. Tetapi kalau kita tahu bahwa rencana kita itu baik, tetapi mungkin belum tentu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan perbedaan bahwa ternyata ada rencana Tuhan dan rencana manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10 mulai. Kejadian 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan bilang begini. Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan bilang begini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, latar belakang perpisahan antara Abraham dan Lot adalah karena mereka memiliki harta yang banyak. Harta mereka, ternak mereka sudah begitu banyak, sehingga tempat pengembalaan sudah begitu sesak dan membuat Abraham dan Lot, pekerja-pekerjanya, penjaga ternak mereka itu berantem, sering berkelahi. Dan akhirnya Abraham dan Lot menetapkan, memutuskan, membuat rencana. Dan ingat, Lot tidak minta sama Abraham, bro, paman, saya dulu yang pilih ya. Enggak, saudara. Abraham yang bilang sama Lot, pilihlah, pilih dulu. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Pilih. Yang bilang Abraham kepada Lot. Dan kalau kita lihat, kita membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, tidak ada yang salah di bagian ini. Kalau saudara mau memilih, saudara mau memilih yang baik atau yang buruk? Ayo saudara, memilih yang baik. Kalau saudara disuruh pilih, saudara mau pilih mobil BMW atau mobil Agya? Mobil BMW paling bagus itu. Tapi kan pertanyaannya begini, emang kamu mampu bayar pajaknya? Emang kamu mampu bayar servisnya? Agya cocok buat kamu. Tapi kelihatannya baik, tidak salah. Dan akhirnya kita tahu bahwa di ayat tadi dibilang hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Syukur Lot masih bisa keluar, tetapi istrinya nggak bisa keluar. Dan bagaimana caranya saudara? Kita bisa mengetahui, membedakan antara ini rencana Tuhan dan ini rencana manusia. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata begini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mari kita lihat dulu ciri-ciri rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk hidup kita yang benar. Ciri-cirinya yang pertama, rencana Tuhan pasti berdasarkan firman Tuhan. Pasti saudara, rencana Tuhan selalu sejalan dengan firman Tuhan. Tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Itu pasti. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 105 berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rencana Tuhan pasti selalu berdasarkan firman Tuhan. Pasti saudara. Tapi kemudian kita bilang begini. Kak Ramli, pastor, kan ada juga, iblis juga menggunakan firman untuk mengelabui kita. Berarti kita perlu ciri-ciri yang berikutnya. Selain itu firman Tuhan, ciri yang berikutnya adalah rancangan Tuhan selalu membawa damai sejahtera dan keyakinan. Pasti saudara. Gak pernah ada rencana Tuhan ini sesuai firman tetapi kemudian itu gak membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Itu bukan rencana Tuhan. Dan itu memberikan kita keyakinan. Tapi kalau orang mendatangkan ketakutan, nah itu bukan dari Tuhan. Karena di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 berkata, Filipi 4 ayat 7 berkata begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, pasti mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan keyakinan di dalam hati kita. Dan ciri yang berikutnya, rencana Tuhan adalah begini, mendorong rencana. Kalau itu rencana dari Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka rencana itu akan mendorong ketergantungan kepada Tuhan. Itu akan mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita lihat bahwa, wah, rencana saya pasti hampir gagal Tuhan. Kalau saya teruskan, kemungkinan gagal besar. Bagaimana ini Tuhan? Kalau itu rencana dari Tuhan, rencana itu akan mendorong kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Tuhan, rancangan kita pasti gagal. Tapi di dalam Tuhan, sekalipun rancangannya hampir mustahil berhasil, itu pasti berhasil. Dan rancangan dari Tuhan selalu mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Rugi di awal, kita akan bilang, Tuhan ini rencanamu, tapi kenapa ini sepertinya rugi Tuhan. Kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau orang bilang pesoele ini rencana ini, itu bukan rencana dari Tuhan. Rencana Tuhan pasti mendorong kita untuk bergantung kepada Tuhan. Semakin kita melihat kemustahilan, semakin kita bergantung kepada Allah yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Itu rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat rancangan manusia, ciri-ciri rancangan manusia. Yang pertama pasti berfokus kepada ambisi pribadi. Itu pasti saudara. Lot bukan tidak diberkati Tuhan. Lot sudah diberkati Tuhan, tetapi dia punya ambisi yang lebih besar. Ini baik ini seperti taman Tuhan. Saya harus ambil kesempatan ini. Tetapi kemudian dia tidak tahu bahwa ambisi pribadinya mulai mengambil alih. Fokusnya mulai mengambil alih. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ini gak bisa dilihat oleh orang lain, cuma bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Dan kita gak bisa bilang, saya ini untuk Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan buat berencana saya berhasil, saya akan kembalikan 50%. Sama dengan pemungut cukai Matius dang. Dia bilang, bukan Matius, Sakeus, pemungut cukai. Itu dang, Tuhan, aku akan kembalikan. Kalau aku memeras, aku akan kembalikan. Yang bisa menilai ini cuman diri kita sendiri. Kalau Lot tahu diri, dia akan bilang begini, paman yang tua, saya ponakan, paman yang duluan dong, pilih silakan, ya kan? Masa anak muda, ada makanan, silakan makan dulu, langsung nyerocos. Ada orang tua, dahulukan yang orang tua dulu, bapak dulu yang lebih tua silakan. Orang harus tahu bahwa apakah rencana kita ini untuk memuaskan ambisi pribadi kita atau untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua saudara, rancangan itu rencana manusia jikalau kita cenderung mengabaikan hikmat Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan Tuhan hikmat. Karena dari Dialah sumber hikmat. Tuhan akan berikan hikmat. Tetapi sumber hikmat dari Tuhan. Tapi juga ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang lebih
tua, ada orang-orang yang lebih dahulu berjalan ke arah sana, yang tahu, yang punya hikmat untuk memberikan kita pengertian. Kadang ada orang yang sudah dikasih tahu, sudah jauh kuat, sudah jauh berangkat. Tak mau berangkat pastor, mau pergi mana? Di Australia atau Amerika. DP gaji di sana lebih besar. Pastor bilang sudah jauh berangkat. Tetap bapaksa. Akhirnya pulang kemari. Kenapa ndak jauh berangkat? Ndak lolos. Terus so habis berapa? 50 juta. Mar ndak lolos. Konto 50 juta leh. Mama dengan papa ada pinjam akang doi. Bau utang. Pastor so bilang kok jangan berangkat. Mau bapaksa. Kadang kita lebih mengandalkan hikmat kita daripada hikmat Tuhan dan hikmat orang-orang lain. Orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang peduli dengan kita. Ada Connect Group. Connect Groupnya bilang, kalau mau usaha itu sebaiknya jangan. Karena saya dulu pernah berusaha itu dan gagal. Belum bilang, karena ngana salah batanya, salah belajar. Padahal memang betul itu hikmat. Memberikan masukan. Enggak, ini pasti, kamu so hitung. Sudah so hitung. Tanya kemari, kok ngana pe tenaga dang? Belum tamasono di situ. Belum hitung berarti. Rencana manusia pasti dia mengabaikan hikmat Tuhan dan hikmat orang-orang yang mengasihinya. Kalau ada Tuhan sudah berbicara, tambah pastor sudah berbicara, tambah pemimpin Connect Group Anda sudah berbicara, tambah anggota Connect Group Anda sudah berbicara, pastikan Anda mendengarkan hikmat dari Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Anda. Pastikan saudara. Jangan taruh doi di situ. Saya so pernah cerita. Ya. Saya pernah dulu ditipu. Money game. Kak Gil so bilang, jangan, itu money game. Kita bilang, mar enggak kata no. Soalnya yang ada kasih informasi ke saya itu, yang mau ajak saya gabung itu jemaat. Kan bagus, jemaat. Supaya kata pastor biar enggak bekerja tetap dapat pemasukan. Gagal sekali, itu masih tahun 2007 atau 2008 itu. Dan saudara tahu saya mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Sehingga jadi besar. Setelah jadi besar, saya mengabaikan hikmat orang yang mengasihi saya. Maka tuh kalau ngana suka ya, dapat lihat kata kita bapaksa toh. Kagak kata ini. Ketika ada kaki di bawah, langsung masuk saldo. Masuk saudara, betul. 300.000. Tapi bulan kedua 100 lebih, 170. Bulan ketiga so nak masuk-masuk. So embang 1.700.000. Tahun itu single pendapatan. Dulu saudara tahun itu masih 600.000 UMP. Yang kita ada setor itu 1.700.000. Mengabaikan hikmat orang-orang yang mengasihi. Dan orang bilang, ngana kok memang iri hati kalau kita mau diberkati Tuhan. No. Bukan iri hati saudara. Itu iri hati suruh pada orang makan ngana iri hati itu. Bukan saudara. Tapi karena kami peduli. Akhirnya kita sendiri ambil, so bilang kata Pak Mar, kepala batu. Akhirnya datang kemari, pastor kote ada bilang betul kotein. Oh brur kote ada bilang betul kote. Mari kita abaikan. Ya so embang dulu mau apa. Tapi itu dijadikan, tapi baik atau mentor selalu baik. Mereka bilang anggaplah itu sebagai doi sekolah. Jadi ada penghiburan, ya puji Tuhan. Berikut ada orang yang bilang bagus kata. Satu belantai bilang ambil itu kalau nggak boleh gabung, kalau nggak doi mau hilang gabung. Karena kita pernah alami. Jangan alami hal yang sama. Ngana, kontak teman tetap baking. Embang juga. Benar ya ada saksi-saksi. Embang saudara. So bilang, bukan cuma pastor Ramli yang kena. Pastoral yang lain juga kena. Ada jemaat juga yang kena. Mar pastor Ramli so nak berutang. Karena so bilang, jangan. Enggak percaya. Mengabaikan hikmat Tuhan dan manusia. Jangan. Kalau ada orang yang kasih tahu, tolong dipertimbangkan.
doa sama Tuhan. Karena mungkin itu bukan rencana Tuhan. Yang ketiga saudara, tidak selalu menghasilkan kedamaian atau kepuasan sejati. Itu pasti. Kalau ada rencana kita dan kemudian kita nggak damai di situ, rencananya nggak damai, yang mendatangkan ketidakdamaian, tinggalkan rencanamu. Karena itu bukan dari Tuhan. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 10 dan 11 bilang begini. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dan sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu. Dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ini orang berhikmat ada bilang, kalau itu enggak mendatangkan sukacita damai sejahtera, tinggalkan. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera dan kepastian, lakukan. Kalau itu membawa kemuliaan dari Tuhan dan mendekatkan Anda kepada Tuhan, mendorong Anda semakin dekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, lakukan dengan sekuat tenaga. Sekalipun itu kelihatannya mustahil, tetapi Tuhan ada di sana, karena itu rancangan Tuhan. Dan sekarang saudara, setelah kita tahu, menimbang, sekarang kita akan melihat 3 bagian penting untuk kita tahu bahwa rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama, kita berdoa. Pasti Pastor Melan sudah mengulas di awal bulan supaya kita kalau buat rencana awal berdoa. Jangan dulu lihat dia keuntungan. Dia profit ini besar. Berdoa dulu bro. Doa dan carilah kehendak Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Doa sama Tuhan. Yang kedua, periksa motivasi hati kita. Seperti tadi, periksa diri kita yang tahu. Di dalam diri kita apa motivasi kita untuk merencanakan bagian itu. Ketika Anda memeriksa motivasi Anda, baru kemudian Anda timbang. Oh berarti ini rencana Tuhan. Kalau Anda punya motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, lakukan rencana Anda. Amsal 16 ayat 2 bilang begini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Yang ketiga, yang terakhir. Konsultasikan dengan firman Tuhan dan dengan pemimpin rohanimu. Jadi pastikan rencanamu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pastikan yang paling penting, pemimpin rohanimu setuju dengan rencanamu. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada kisah yang paling terakhir saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan sampai 10 berkata begini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berilah kesempatan atau fleksibilitas untuk Tuhan mengarahkan Anda.
Paulus bilang, Tuhan betul kita ini. Kita mau pergi di Asia, mau memberitakan Injil. Beritakan Injil baik atau tidak? Baik saudara, beritakan Injil. Tapi Tuhan maunya lain. Tuhan bilang, pergi dulu di Makedonia. Menyeberang dulu ke sana baru ke Asia. Kadang kita mau langsung Asia saja Tuhan. Beritakan Injil. Kemana? Ke Amerika. Woi hebat ya. Jangan, di Manado dulu. Cepat sekali. Sabar, nanti ada waktunya. Kasih tempat kepada Tuhan untuk menuntun Anda. Kalau Anda buat rencana, jangan terlalu, kalau bahasa Jawa bilang ojo ke susu. Jangan ruju-ruju kalau Manado bilang. Sabar, beri tempat kepada Tuhan untuk memimpin Anda. Dan kalau Tuhan pimpin kita, Dia pasti akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia pasti akan menyediakan kita makanan pada waktunya, memberikan kita minum dari pialanya. Kalau Tuhan memimpin kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan menolong kita. Ketika kita merencanakan di tahun 2025, kita tahu merencanakan dengan benar. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu mendahulukan yang utama, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian kita melangkah merencanakan bagian-bagian yang lain di dalam kehidupan kita.